Semoga selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran apapun itu, dan semoga diberi semangat belajar. Video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan ataupun aplikasi turunan fungsi. Nah, materi sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang turunan fungsi, jadi rumusnya itu turunan bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi turunan fungsi. Jadi turunan fungsi ini akan digunakan untuk apa sih? Nah, di materi SMA kita akan mempelajari 4 ini saja, aplikasi untuk keempat ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, kalau garis singgung kan pasti sudah pernah mengenal dari sejak SMP ya. Terus garis normal, kita mempelajari garis normal saja, bukan garis tidak normal. Karena kita kan orang-orang normal. Jadi yang pertama kita akan pelajari yang ini. Terus yang kedua, fungsi naik dan fungsi turun. Ada dua ini. Terus yang ketiga, titik stasioner dan nilai stasioner. Yang keempat, kecepatan dan percepatan. Ini juga ada di SMP kan ya. Nah, keempatnya akan saya bahas di video kali ini. Semoga kalian paham. Jadi saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, kalau misalnya ditanya aplikasinya ini untuk apa sih membuat kayak gini? Misal kalian tahu permainan surfing ya? Nah, surfing seperti ini. Nah, permainan surfing, entah itu skateboard, entah itu ski di salju. Nah, semuanya itu merupakan aplikasi dari turunan. Kenapa begitu? Jadi misal yang permainan ini, permainannya surfing. Misal yang hitam ini adalah kurva gelombang air laut. Jadi ini misal gelombang air laut. Terus yang ini itu adalah papan surfingnya. Yang ini papan surfingnya. Dan yang ini itu adalah orangnya. Jadi ini gelombang air laut. Jadi ini ya, misal ini gelombang air laut. Dan yang ini, diingat kembali ini gelombang air laut. Yang ini adalah garis singgung. Garis singgungnya itu diibaratkan papan surfing. Terus yang ini adalah orang yang berdiri di atas papan surfingnya. Sampai sini semoga kalian paham ya. Nah, yang garis singgung itu yang mana? Jadi garis singgung itu adalah papan surfingnya. Jadi ini kurva. Ini garis singgung. Kenapa dinamakan garis singgung? Karena garis ini menyinggung kurva. Nah, yang tegak lurus ini namanya apa? Ini namanya garis normal. Nah, jadi ini garis normal, ini garis singgung, dan ini kurvanya ya. Kita akan mempelajari bagaimana apa hubungannya turunan dengan garis singgung dan garis normal. Sebelumnya, kalian harus ingat dulu tentang persamaan garis singgung. Sepertinya sudah dibahas di SMP. Jadi, garis singgung kan seperti ini. Persamaan garis singgung itu PGS ya, saya singkat PGS, persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung itu biasanya di SMP dulu begini. Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Seperti ini. Ini adalah persamaan garis singgung. Nah, M-nya ini apa? M adalah gradien. Jadi, kita harus tahu gradiennya dulu. Gradien dapat dari mana? Nah, ini kan ada kurva Y sama dengan Fx. Nah, kurvanya ini misal Y sama dengan Fx. Kalau misal X-nya itu adalah titik A, misal titik ini. Misal ini P, dan ini X-nya ada di A.
Jadi titik P ini, titik P di mana tulisnya ya? Nah, titik P berarti kan X-nya itu A, terus Y-nya itu adalah FA. A-nya disubstitusi ke fungsi ini. Paham ya? Jadi kalau misal ini X-nya diganti A, berarti ini FA. Ini X, ini Y. Nah, setelah itu kita akan mencari gradiennya. Gradien ini didapat dari, jadi M itu sama dengan F aksen A. Jadi gradien didapat dari aksen ini turunan ya. Jadi gradien didapat dari turunannya dari sini. F aksen A. Yang perlu diingat lagi untuk garis yang sejajar. Jadi misal G1 itu sejajar dengan G2. Nah, jadi kalau sejajar itu rumusnya kan gradien yang pertama itu sama dengan gradien yang kedua. Nah, yang saya kotak ini pengingat dari SMP. Terus kalau misal G1 tegak lurus dengan G2, garis pertama tegak lurus dengan garis kedua. Jadi rumusnya itu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, semoga kalian ingat ini di pelajaran SMP ya. Kalau misal MA sama dengan F aksen A itu adalah garis singgungnya ini. Jadi garis singgung kalau misal ini kok garis singgung. Jadi kalau misal M ini merupakan gradien dari garis singgung. Ini M itu gradien dari garis singgung ya, ingat. Ini gradiennya dari garis singgung. Kalau ditanya berapakah gradiennya dari garis normal, diingat garis normal ini kan tegak lurus dengan garis singgung. Jadi garis normalnya itu mempunyai gradien sama dengan ini gradien garis singgung, yang ini garis normal ya. Garis normal berarti kan M1 kali M2 sama dengan min 1, atau bisa juga ditulis M1 sama dengan min 1 dibagi M2 gini. M1 sama dengan min 1 dibagi M2. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang ini, garis yang pertama tadi, untuk garis singgung itu, garis singgung yang tadi kan ini ya. Jadi M garis singgung sama dengan F aksen A. Nah, kalau misal ditanyakan berapakah gradien dari garis normalnya ini, jadi gradiennya sama dengan min 1 dibagi F aksen A. Jadi min 1 per ini dibalik. Ya, kenapa min? Dikarenakan ini tegak lurus itu min. Gitu. Nah, jadi yang perlu diingat, kalian rumus ini dari SMP, terus gradien didapat dari turunannya dari kurva, terus yang ini tegak garis normal itu gradiennya min 1 per ini ya, ini. Nah, supaya kalian tidak merasa kebingungan, saya kasih contoh soalnya dulu. Nah, ada contoh soal seperti ini. Grafik fungsi fx sama dengan min 4x pangkat 2 min 3x plus 1. Jadi misal ada gelombang air laut dengan fungsi seperti ini melalui titik 2, min 21. Tentukan gradien garis singgung fungsi f di titik A. Nah, jadi titik A ini ya. Titik A. Jadi kalau kita akan mencari garis singgungnya gradien ya, kalau gradien itu kan berarti kita harus mencari M. Nah, M ini dapat dari mana? M adalah turunan dari ini. Nih, di sini tadi. Jadi M garis singgung itu MS. M garis singgung itu adalah F aksen, ini turunannya. A ini adalah titik. Ini adalah titik X-nya yang disubstitusi. Jadi langkah pertama untuk mencari M, garis grafik ini fx sama dengan min 4x kuadrat min 3x plus 1 itu diturunkan. Kita kerjakan dari yang A dulu ya. Yang A. Nah, yang A itu pertama kan ada fx sama dengan
min 4x pangkat 2 min 3x plus 1. Selanjutnya kalian akan mencari gradien. Gradien itu didapat dari f aksen x sama dengan, jadi ini sama dengan gradien ya, berarti didapat dari turunannya ini, pasti diturunkan 1 kali. Min 4x pangkat 2 diturunkan, masih ingat kan turunan ya berapa, jadi min 8x. Min 3x diturunkan jadi min 3. Nah, setelah itu berapakah gradiennya? Jadi f aksen x-nya berapa? Nah, di sini x-nya 2. Jadi substitusi angka 2. Jadi sama dengan min 8 dikali 2 dikurangi 3. Nah, sama dengan min 8 kali 2 min 16. Min 16 dikurangi 3. Jadi sama dengan min 19. Jadi gradien dari grafik tersebut, gradien garis singgung tersebut adalah min 19. Selesai. Bukankah ini gampang ya? Selanjutnya untuk yang persamaan garis singgung yang B. Persamaan garis singgung saya sudah mengingatkan tadi, untuk garis singgung itu Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1, seperti ini ya. Nah, kemudian X1 Y1 nya ini dapat dari mana? Dari sini. Jadi ini X1, yang ini Y1X, Y ya. X1 Y1. Gradiennya yang mana? Jadi M nya itu yang ini, min 19. Tinggal disubstitusi. Jadi Y dikurangi Y1 itu min 21 sama dengan gradiennya min 19. X dikurangi 2. Jadi Y min dikali min plus 21 sama dengan min 19. X min 19 kali min 2 plus 38. Jadi Y sama dengan min 19X ditambah 38 dikurangi 21. Y sama dengan min 19X plus 38 dikurangi 21, 17 ya. Nah, selesai. Jadi ini adalah persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Seperti itu. Paham ya? Yang ketiga yang ditanyakan persamaan garis normal. Nah, kalau garis normal ini kita harus nyari gradiennya dulu. Gradien kan gradien garis normal kan min dari separuhnya ini ya. Min terbalikannya ini. Gitu deh. Jadi garis normal itu min 1 per f aksen A. Jadi untuk yang C, gradien dari garis normal itu sama dengan min 1 dibagi gradien garis singgung. Nah, jadi sama dengan min 1 dibagi min 19. Jadi sama dengan min kali min plus ya, 1 per 19. Jadi ini adalah gradien garis normal. Nah, kemudian yang ditanyakan kan bukan gradien, tapi yang ditanyakan itu adalah persamaannya, bukan gradiennya. Jadi persamaan sama seperti yang tadi. Y dikurangi Y1 sama dengan M gradien garis normal dikali X min X1. Kan boleh mengubah A ya, tidak apa-apa ya. Soalnya kan ini ada titik A. Ini titik A. Jadi kemudian kita tinggal mensubstitusi. Y dikurangi seperti yang tadi, Y nya tetap ya, min 21 sama dengan garis normalnya itu 1 per 19. X dikurangi 2. Jadi Y ditambah 21 sama dengan 1 per 19 X dikurangi 2. Nah, biar ini tidak ada pecahan, jadi kita kalikan dulu. Dikali 19, jadi 19Y ditambah 21 kali 19, 399 sama dengan ini kali 19 kan sudah hilang ya,
jadi tinggal X min 2. Jadi garis singgungnya itu X ini ya, ini dipindah ke sini semua. Jadi X dikurangi 19Y min 2 dikurangi 399 sama dengan 0. Jadi X min 19Y min 401 sama dengan 0. Nah, selesai. Ini adalah persamaan garis normal. Selesai. Jadi intinya kan hanya perlu mengingat sebenarnya ini di SMP diulang kembali gitu ya. Semoga kalian paham. Selanjutnya saya akan membahas tentang yang kedua, fungsi naik dan fungsi turun. Aplikasi yang kedua yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Jadi fungsi naik disimbolkan dengan kurva kayak gini. Jadi misal kayak skateboard yang tadi lagi naik atau lagi naik gunung, ataupun contoh-contoh berikut ini ya. Nah, konsepnya sama. Jadi kalau misal kurvanya itu menanjak, ini dinamakan fungsi naik. Jadi yang ini adalah fungsi naik. Nah, yang ini dikarenakan ini turun, jadi dinamakan fungsi. Kok gampang saya? Ya gampang memang. Jadi ini hanya kayak gini. Kalau misal di sini kan A, X1, X2 sama B. Kalau misal fungsi naik itu, kalau A kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari B, dan fungsi dan hasil Y-nya itu misal di sini ya. Nah, F-nya ini F A, terus ini F X1. Jadi kalau di sini ini F X2. Kalau misal F X1 lebih kecil dari F X2, ini ya, ini lebih kecil daripada F X2, jadi ini dikatakan fungsi naik. Nah, kalau fungsi turun, kalau misal A kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari B, tapi hasilnya itu fungsi Fx1 itu lebih besar dari fungsi X2. Nah, kalau misal ininya X1 nya hasilnya itu lebih besar, berarti ini adalah fungsi turun. Lihatnya kayak gitu. Atau bisa dilihat dari kurvanya, kalau misalnya kayak gini berarti namanya fungsi naik, yang ini adalah fungsi turun. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimanakah hubungannya? Jadi naik turunnya suatu fungsi itu dalam suatu interval tertentu dapat dilihat dari gradien garis singgungnya. Jadi kita tetap memacu dari gradien yang pembahasan yang nomor 1 tadi. Nah, untuk gradien garis singgungnya itu kita lihat kalau misal gradiennya kan di sini ya. Nah, kalau misal gradiennya garisnya itu bernilai positif, maka fungsi itu dikatakan fungsi naik. Tapi kalau misal gradiennya itu bernilai negatif, jadi fungsi itu dinamakan fungsi turun gitu. Saya tuliskan saja ya. Jadi fungsi naik ini jika gradien garis singgungnya itu bernilai positif. Tadi kan saya gradien garis singgung MS ya. Jadi kalau misal MS-nya bernilai positif, ya ini gradien garis singgungnya itu bernilai negatif. Ini bukan garis singgung. Ini bukan miss ya, tapi gradien garis singgung itu bernilai negatif. Nah, bernilai positif kan gradien garis kan tadi kan disimbolkan dengan F aksen A. Jadi yang ini juga F aksen A. Bernilai positif berarti lebih dari 0. Kalau negatif kurang dari 0. Seperti itu. Jadi diingat kalau fungsi naik itu pasti turunan dari grafiknya itu F aksen A-nya
bernilai positif lebih dari 0. Tapi kalau fungsi turun itu f aksen A kurang dari 0. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana kalau misal ada soal f aksen A-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau misal gradien dari singgungnya itu sama dengan 0, berarti garis ini gradien garis singgungnya 0 ini fx tidak naik dan tidak turun, berarti tetap. Ini berarti fx tidak naik atau turun. Jadi tidak mungkin naik dan tidak turun. Jadi tetap sama dengan 0. Sama saja ini dengan jalan di tempat. Jadi sama dengan 0. Tapi kalau kalian lagi berusaha, itu namanya fungsi naik. Usahanya gimana? Harus positif. Usahanya itu harus positif. Tapi kalau usaha kalian itu negatif, pasti kalian prestasinya itu akan menurun, seperti sama dengan fungsi turun ini. Tapi kalau kalian tidak mempunyai usaha sama sekali, berarti kalian hanya di titik itu saja, tidak naik dan tidak turun, begitu ya. Sekarang saya akan mencoba latihan soalnya. Misal ada contoh soal seperti ini. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 min 15x. Tentukan interval fungsi f naik. Interval ini batasan ya. Batasan fungsi naik. Jadi ini fungsi naiknya itu dari x berapa sampai berapa. Kayak misal ini. Dari kurva ini, grafiknya itu intervalnya dari mana sampai mana. Jadi dari A sampai B. Ini intervalnya. A sampai B. Ini juga A sampai B. Itu namanya interval. Nah, untuk yang ini sama seperti yang tadi, kita harus tahu karena ini ditanyakan fungsi naik, berarti fungsi naik kita menggunakan yang mana? Menggunakan yang lebih dari 0. Nah, diketahui kan fx sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 15x. Kita nyari f aksen x-nya. F aksen x berarti sama dengan diturunkan ini ya. X pangkat 3 diturunkan 3x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 diturunkan berarti kan 12x dikurangi 15. Nah, ini adalah turunannya. Karena ini interval di fungsi naik, jadi kita menggunakan yang lebih dari 0. Jadi 3x pangkat 2 ditambah 12x min 15 lebih dari 0. Kalau misal ada bacaan fungsi turun, berarti kita menggunakan yang kurang dari 0. Tapi kalau fungsi stasioner tidak naik atau tidak turun, berarti namanya jadi menggunakan sama dengan 0. Begitu ya. Ini sangat mudah. Jadi mengingatnya gini, bagaimana misal kalian lupa fungsi naik yang lebih atau yang kurang ya. Jadi kalau untuk meningkatkan prestasi, kalian harus berlaku yang positif. Positif itu lebih dari 0 ya, kalau negatif kurang dari 0 ya, mengingatnya seperti itu. Nah, setelah itu apakah ini bisa disederhanakan? Jadi ini dibagi 3, disederhanakan dulu. Jadi x pangkat 2 ditambah 3 bagi 3 1 ya, 12 dibagi 3 4x min 15 bagi 3 5, lebih dari 0. Nah, kemudian ini diapakan? Jadi setelah itu ini difaktorkan. Kalian ketemu lagi dengan pemfaktoran. Nah, x pangkat 2 plus 4x min 5. Jadi kan kalau difaktorkan, saya ingatkan kembali, pemfaktoran itu kalau dikali hasilnya min 5, tapi kalau dijumlah hasilnya itu 4. Min 5 berapa kali berapa? Jadi kan bisa min 5 dikali 1. Tapi kalau min 5 tambah 1 kan min 4, bukan 4. Jadi hasilnya min 1 dikali 5. Min 1 ditambah 5 sama dengan 4. Ya. Jadi x min 1, x plus 5. Nah, jadi ketemu x sama dengan 1 atau x sama dengan min 5. Nah, setelah sini apakah selesai? Belum selesai, dikarenakan ini pertidaksamaan. Nah, kalau pertidaksamaan itu, kalian harus membuat garis bilangan dulu. Kelas 10 sudah diajarkan ya. Ada min 5 dengan 1. Kenapa min 5 di kiri? Karena min 5 kan kecil. Jadi min 5, 0, 1. Nah, apakah kalian masih ingat? Jadi, kalau
Kalau ada garis bilangan seperti ini, ada di kelas 10 sudah diajarkan yang namanya uji 0. Jadi uji 0 ke sini. 0 dikurangi 1, 0 ditambah 5. Apakah hasilnya lebih dari 0? 0 kurangi 1 kan min ya. 0 tambah 5 itu plus. Nah, jadi min dikali plus, hasilnya itu min. Jadi untuk uji 0, untuk yang di sini itu bernilai negatif, yang di sini bernilai negatif, ini bernilai positif. Nah, gitu ya. Jadi yang karena ini yang ditanyakan itu lebih dari 0, jadi yang ditanyakan kan ini lebih dari 0. Kalau lebih itu positif apa negatif? Kan positif. Jadi kita menggunakan yang positif yang ini. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah fungsi turun, berarti kita menggunakan yang tengah. Karena ini positif, karena ini lebih dari 0, jadi kita menggunakan yang positif. Kalau ditanya bagaimanakah interval fungsinya, jadi intervalnya itu interval fungsinya itu x kurang dari min 5. Nah, sampai sini paham ya? Dan x lebih dari 1. Ini karena x kurang dari min 5 ke sana ya, dan ini x melebihi 1 gitu. Kalau misal ditanyakan bagaimanakah interval fungsi turunnya, jadi kalau fungsi turun antara min 5 dan 1, jadi x-nya itu di antara min 5 dengan 1. Tandanya x kurang dari 1, x itu lebih dari min 5. Ya, kayak gini. Ini sudah dijelaskan kelas 10. Ini ya. Semoga kalian paham. Nah, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Yang ketiga, untuk titik stasioner dan kecepatan-percepatan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Jadi saya akan menjelaskan di video selanjutnya ini biar karena tidak terlalu banyak yang masuk, nanti takutnya kalian lupa. Jadi yang dipelajari ini dulu. Sampai di sini, semoga kalian paham, semoga memahami. Kalau misal ada request atau ada saran, ada kritik, silahkan di kolom komentar ya. Saya tunggu di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang tidak paham juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf basic. Jadi kalau saya tadi ngomong ya, kalau misal ada yang tidak paham tanyakan di kolom komentar ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Semoga kalian juga bisa memahami apa itu aplikasi turunan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau misal ada yang bilang gini, buat apa ini saya setiap hari tidak pakai X ataupun Y. Nanti kalau misal kalian di dunia pekerjaan yang sekiranya ada tentang persamaan, tentang membuat jembatan, membuat jalan tol, pasti kalian menggunakan rumus-rumus di matematika. Semoga bermanfaat, semoga lancar belajarnya. Terima kasih ya. Saya sambung untuk yang kedua di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.